Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Akuntansi Syariah kelas 2D akan mempresentasikan mengenai materi pengujian Chi-Square. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Michelle Rosdiana Eviani, NIM 20522121145, dan anggota kelompok lainnya yaitu Afyunita Aprilia, NIM 205221132, Rahma Eka Ismawati, NIM 205221137, Prilia Nur Ahmad Solis, NIM 205221139, Tony Hermawan, NIM 205221148, dan Rizal Latif, NIM 205221150. Pengertian Chi-Square. Chi-Square disebut juga dengan Chi kuadrat. Chi-Square adalah salah satu jenis komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala kedua variabel adalah nominal. Apabila ada dua variabel, ada satu variabel dengan skala nominal, maka dilakukan uji Chi-Square dengan merujuk bahwa harus dilakukan uji pada derajat yang terendah. Baiklah, pada PowerPoint ini terdapat tabel tentang aplikasi, tes parametrik, dan tes non-parametrik. Dan untuk selanjutnya yaitu juga terdapat tabel yang berisikan tentang difference scales, difference measure of association. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu prinsip dasar Chi-Square atau X kuadrat yang terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama biasanya digunakan untuk membandingkan antara frekuensi yang diharapkan atau expected dengan frekuensi yang diamati atau observed. Yang kedua yaitu pemakaian yang terbagi menjadi tiga, yaitu pengujian compatibles atau test of goodness of fit. Yang kedua pengujian independence atau test of independency. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu pengujian hipotesis satu varians. Langkah-langkah pengujian Chi-Square. Yang pertama membuat formulasi hipotesis. Yang kedua adalah menentukan taraf yang akan digunakan untuk menentukan kriteria penguji. Yang ketiga adalah menentukan nilai uji statistik. Yang keempat adalah membuat kesimpulan atau pengambilan keputusan. The of goodness of fit. Satu disebut juga pengujian tentang kompatibilitas. Yang kedua adalah kesesuaian atau perbandingan antar frekuensi yang diamati dengan frekuensi yang diharapkan. Frekuensi yang diharapkan sama atau tidak sama. Yang ketiga adalah kesesuaian distribusi hasil pengamatan dengan distribusi normal. Contoh, manajer personelia ingin melihat apakah pola absensi terdistribusi secara merata sepanjang 6 hari kerja. Hipotesis 0 yang akan diuji adalah absen terdistribusi secara merata selama 6 hari kerja. Taraf nyata yang digunakan adalah 0,05. Hasil dari sampel ditunjukkan sebagai berikut. Hari Senin jumlah absen 12, Selasa 9, Rabu 11, Kamis 10, Jumat 9, dan Sabtu 9. Langkah yang harus dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, buat formulasi hipotesis. HO sama dengan tidak ada frekuensi yang teramati dengan frekuensi yang diharapkan. Sedangkan H1 sama dengan adanya perbedaan antara frekuensi yang teramati dengan frekuensi yang diharapkan. Yang kedua, tentukan taraf nyata yang akan digunakan dalam pengujian, misalnya 0,05 atau 5%. Yang ketiga yaitu pilih uji statistik yang sesuai dengan hipotesis
dalam kasus di atas dapat dirumuskan dengan X kuadrat sama dengan sigma FO min FE kuadrat per FE, di mana FO sama dengan frekuensi yang teramati sedangkan FE sama dengan frekuensi yang diharapkan. Yang keempat yaitu buat aturan pengambilan keputusan dengan jalan membandingkan nilai X kuadrat dengan nilai kritis X kuadrat atau tabel. Nilai kritis diperoleh dari tabel X kuadrat dengan DF sama dengan K-1 dan taraf nyata 0,05. Dari tabel X kuadrat dalam kurung 0,05 bagi 5 diperoleh nilai 11,070. Aturan pengambilan keputusan hipotesis 0 diterima X kuadrat kurang 11,070 atau sig lebih 0,05, dan jika X kuadrat lebih dari 11,070 atau sig lebih kurang dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan menerima hipotesis alternatif. Yang kelima yaitu lakukan pengambilan sampel dan hitung nilai chi-square dan buat keputusan untuk menolak atau menerima hipotesis 0. Penghitungan chi-square dapat dilihat dari tabel di samping. Jadi dapat dirumuskan bahwa X kuadrat sama dengan 0,8 karena X kuadrat kurang dari 11,070, maka hipotesis diterima dalam bentuk absensi. Langkah-langkah dengan SPSS. 1. Data, setelah itu weight change. Yang kedua, pindahkan variabel datanya sesuai yang berisi frekuensi atau frekuensi variabel ke weight change by, setelah itu pencet OK. Yang ketiga yaitu analyze. Setelah itu non-parametric test, setelah itu chi-square. Yang keempat yaitu pindahkan variabel kategorial atau kualitatif per hari ke tes variabel. Yang terakhir yaitu pencet accept value, setelah itu pencet all kategori equal, setelah itu pencet OK. Tabel berikut merupakan jumlah mahasiswa yang terdaftar berdasarkan fakultas di IAIN Surakarta. Seorang mahasiswa dalam penelitiannya memilih nama-nama secara acak dari masing-masing fakultas dalam mengirim kuesioner. Jumlah mahasiswa yang mengembalikan kuesioner menurut fakultas ditunjukkan pada kolom 2 dalam tabel di atas dengan taraf nyata 5%. Tentukan apakah jumlah mahasiswa yang mengembalikan kuesioner menurut fakultas dapat mencerminkan populasi mahasiswa di IAIN Surakarta. Penyelesaian yang pertama, formulasi hipotesis. H0 sama dengan jumlah mahasiswa yang mengembalikan kuesioner mencerminkan populasi mahasiswa di IAIN Surakarta. H1 sama dengan jumlah mahasiswa yang mengembalikan kuesioner tidak mencerminkan populasi mahasiswa IAIN Surakarta. Yang kedua, taraf nyata 5%. Yang ketiga, pilih uji statistik atau sama seperti penjelasan di atas. Yang keempat, aturan pengambilan keputusan. DF sama dengan K kurangi 1 sama dengan 7 kurangi 1 sama dengan 6. X kuadrat tabel sama dengan 12,592. H0 diterima jika X kuadrat kurang dari 12,592. H0 ditolak jika X kuadrat lebih dari 12,592 atau menerima H1. Yang kelima, hitung X kuadrat. Untuk menghitung X kuadrat perlu dilakukan transformasi data. Data jumlah mahasiswa terdaftar dihitung porsinya dengan jumlah kuesioner yang kembali. Hasilnya seperti pada tabel berikut. Setelah melihat tabel, kemudian hitung X2 dengan F0 sama dengan jumlah mahasiswa yang mengembalikan kuesioner. FE sama dengan jumlah mahasiswa terdaftar yang dihitung dari proporsi dikalikan dengan jumlah total mahasiswa yang mengembalikan kuesioner.
Hasilnya sebagai berikut. Setelah melihat tabel, dapat disimpulkan hipotesis 0 diterima karena X kuadrat kurang dari 12,592 atau 8,33 kurang dari 12,592. Berarti jumlah mahasiswa yang mengembalikan kuesioner mencerminkan populasi mahasiswa di IAIN Surakarta. Langkah dengan SPSS. Yang pertama, setelah memasukkan data, klik Y-Cast. Kemudian langkah yang kedua, pindahkan variabel yang datanya berisi frekuensi ke Y-Cast by. Setelah itu klik OK. Langkah yang ketiga, pilih Analyze, kemudian klik Non-Parametric Test, lalu klik Chi-square. Langkah yang keempat, pindahkan variabel kategorikal atau kualitatif fakultas ke tes variabel list. Dan langkah yang kelima, expect value, kemudian klik value, setelah itu input FE secara berurutan, setelah itu klik OK. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengujian independensi. Uji Chi-square ini digunakan untuk menguji hubungan dua fenomena, di mana fenomena tersebut saling berhubungan atau tidak. Contohnya terdapat tabel tentang hasil penelitian mengenai tingkat tekanan psikologis dikaitkan dengan usia responden akibat pekerjaannya. Tabel di sini berukuran 4x3, di mana jumlah barisnya yaitu 4 dengan jumlah kolomnya yaitu 3. Pertanyaannya, ujilah apakah ada hubungan antara usia dan tingkat tekanan psikologis pada taraf nyata sebesar 0,05. Penyelesaiannya, pertama kita buat formulasinya terlebih dahulu, di mana H0 yaitu tidak terdapat hubungan antara usia dengan tingkat tekanan psikologis. Yang kedua, H1-nya yaitu ada hubungan antara usia dengan tingkat tekanan psikologis. Lalu kita hitung derajat bebasnya, di mana rumusnya distribusi frekuensi sama dengan jumlah baris dikurangi 1 dikalikan jumlah kolom dikurangi 1, di mana kita sudah mengetahui bahwa jumlah barisnya yaitu 4 dengan jumlah kolomnya yaitu 3. Kita masukkan ke dalam rumus, DF sama dengan 4 dikurangi 1 dikalikan 3 dikurangi 1, dan hasilnya 3 dikali 2 sama dengan 6. Lalu kita cari Chi-square tabelnya dengan patokan 0,05 sebagai taraf nyatanya dengan 6 sebagai distribusi frekuensinya, dan ketemu nilai Chi-square tabelnya yaitu 12,60. Lalu yang ketiga, kita hitung frekuensi yang diharapkan, di mana rumusnya yaitu FE sama dengan total baris dikalikan total kolom dibagi total keseluruhan. Adapun contohnya hasil perhitungannya adalah sebagai berikut, di mana FE1 sama dengan 162 dikali 60 dibagi dengan 500, di mana total barisnya yaitu 162, total kolomnya yaitu 60, dan total keseluruhan adalah 500. Setelah itu kita cari Chi-square hitungnya, di mana rumus Chi-square hitung yaitu sigma FO dikurangi FE kuadrat FO dikurangi FE dikuadratkan dibagi dengan FE. Hasilnya adalah sebagai berikut, di mana 20 sebagai
adalah FO-nya dan 19 adalah FE-nya. Dan hasilnya adalah 2,192. Lalu kita buktikan di mana apabila chi-square hitung lebih kecil sama dengan dari chi-square tabel, maka H0 diterima. Dan yang kedua, apabila chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka H0 ditolak. Dan kesimpulannya, karena 2,191 sebagai chi-square hitungnya lebih kecil dari chi-square tabelnya, yaitu 12,60, maka H0 diterima. Berarti tidak ada hubungannya antara usia dengan tingkat tekanan psikologis. Cukup sekian yang dapat kelompok 6 sampaikan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.